Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Syam. Saya dari Studi Pendidikan Teknologi Pertanian, Fakultas Teknik, Universitas Negeri Makassar. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang masalah pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu. Yang kedua yaitu tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu. Dan yang ketiga yaitu kelembagaan pengelolaan sumber daya pesisir dan laut. Nah, pada gambar 1 menjelaskan tentang problem 3 pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu. Masalah intinya yaitu overeksploitasi sumber daya pesisir. Nah, ada dua penyebabnya yaitu langsung dan tidak langsung. Nah, untuk penyebab langsungnya itu yang pertama pertumbuhan penduduk yang pesat, yang kedua itu konflik pemanfaatan dan kewenangan sumber daya pesisir, yang ketiga kemiskinan masyarakat Kepulauan Seribu, dan yang keempat yaitu tak tegasnya peraturan dan hukum laut. Nah, untuk penyebab tidak langsungnya, yang pertama yaitu meningkatnya pemukiman di kawasan pesisir. Yang kedua, tak jelasnya kewenangan dalam peraturan hukum. Ketiga itu tidak adanya koordinasi dan komunikasi. Yang keempat, penguasaan sumber daya oleh kaum pemodal kuat. Dan yang kelima yaitu kurang kesadaran dan law enforcement. Nah, untuk efeknya yaitu degradasi lingkungan, yang kedua itu meningkatnya konflik pemanfaatan dan kewenangan, yang ketiga hasil tangkapan penerimaan menurun dan kesejahteraan masyarakat menurun. Nah, yang keempat yaitu ketidakpastian hukum dan pengelolaan. Dan yang kelima, intrusi air laut atau tenggelamnya pulau-pulau kecil di Kepulauan Seribu. Nah, berdasarkan gambar 1, jelas terlihat bahwa masalah overeksploitasi sumber daya pesisir di Kelurahan Pulau Panggang disebabkan oleh berbagai hal, baik langsung maupun tidak langsung. Pada gilirannya pengelolaan sumber daya yang parsial, tak terpadu dan tak terencana dapat menimbulkan berbagai efek negatif seperti degradasi lingkungan, meningkatkan konflik penggunaan dan tumpang tindih kewenangan, tak adanya kepastian hukum, penurunan kondisi perekonomian masyarakat, dan lain-lain. Nah, pada gambar 2 menjelaskan tentang objektif 3 pengelolaan wilayah pesisir dan laut secara terpadu. Nah, goal atau sasaran sumber daya pesisir dan laut lestari yaitu ultimate goals atau tujuan. Pertama itu degradasi lingkungan dapat dicegah, yang kedua variasi strain ikan beragam, hasil tangkapan stabil dan kesejahteraan masyarakat terjamin, dan yang ketiga yaitu kepastian hukum dalam pengelolaan. Nah, upaya intervensi langsung yang pertama itu membatasi populasi warga yang menghuni pulau tertentu atau daya dukung. Yang kedua itu penetapan ruang pemanfaatan sumber daya pesisir, adanya perencanaan pengelolaan yang matang. Nah, yang ketiga itu mempertegas aturan tentang kepemilikan sumber daya. Dan yang keempat itu kesadaran masyarakat memelihara lingkungan dan sumber daya meningkat. Nah, upaya intervensi tidak langsung yaitu program keluarga berencana, penataan permukiman di kawasan pesisir. Nah, yang kedua itu menetapkan kewenangan dan peraturan hukum yang jelas dan perlu koordinasi dan komunikasi antar stakeholders. Nah, yang ketiga yaitu peraturan resource, property rights dan menghargai kearifan lokal. Dan yang keempat yaitu penyadaran masyarakat dan law enforcement. Nah, jelas terlihat bahwa penanganan masalah kerusakan sumber daya pesisir dan laut tak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan adanya perencanaan pengelolaan yang terpadu berbagai pihak terkait dalam pemanfaatan sumber daya tersebut. Terdapat kurang lebih 14 sektor yang terlibat dalam penanganan sumber daya pesisir dan laut, yakni pertanian, perikanan, kehutanan, pariwisata, industri, pertambangan,
konservasi, perhubungan, lingkungan atau tata ruang, pertahanan atau agraria, pekerjaan umum, pertahanan, keamanan, pemerintah daerah, dan keuangan. Nah, pada gambar 3, menganalisis tentang kelembagaan pengelolaan sumber daya pesisir. Secara sistematik, aspek pengelolaan sumber daya pesisir dan lautan dapat disederhanakan seperti pada gambar 3. Dalam implementasi pengelolaan pesisir dan lautan terpadu di Kelurahan Pulau Panggang, tentunya dibutuhkan koordinasi lembaga yang terlibat. Nah, setiap lembaga yang terlibat memiliki peran sebagai berikut, yaitu A. Lembaga koordinasi. Nah, lembaga koordinasi terbagi beberapa, yaitu yang pertama, Bapedal. Bapedal bertugas mengkoordinasikan kebijakan pengelolaan lingkungan pesisir dan programnya, mengatur proses studi analisis tentang dampak lingkungan atau AMDAL. Yang kedua yaitu Ditjen Anggaran, bertugas mengkoordinasi segenap kegiatan perencanaan pembangunan nasional dan alokasi sumber dananya untuk menunjang implementasi program. Yang ketiga yaitu Dirjen Bangda, bertugas mengkoordinasikan segenap kegiatan perencanaan Bangda termasuk pembangunan sektor kelautan di daerah. Yang keempat yaitu Pusat Pengembangan dan Penelitian, bertugas mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan penelitian kelautan, Pusat Informasi Data Ekosistem Kelautan, dan memberikan saran untuk lembaga lainnya. Kelima yaitu Provo, kabupaten, kota, bertugas untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan regional dan sektoral, serta swasta di daerah, khususnya perencanaan pengelolaan wilayah pesisir terpadu dan tata ruang. Yang B yaitu Panitia AD, Dewan Maritim Indonesia, bertugas mengkoordinasikan penanganan masalah. Selanjutnya yaitu kelompok kerja yang dibentuk untuk mengkoordinasikan pelaksanaan proyek kelautan di daerah. Yang C yaitu kelembagaan sektoral. Yang pertama Departemen Kelautan dan Perikanan, bertugas mengelola, mengembangkan, dan mengatur kegiatan perikanan di wilayah pesisir dan lautan, pengelolaan terumbu karang dan pulau-pulau kecil. Yang kedua itu Departemen Kehutanan, bertugas mengelola kegiatan konservasi ekosistem pesisir dan lautan seperti penerapan dan Taman Laut Nasional, Suaka Marga Satwa, dan lain-lain. Yang ketiga itu Departemen Perhubungan, bertugas bertanggung jawab dalam pengelolaan laut sebagai media transportasi, penanggulangan pencemaran laut, dan lain-lain. Yang keempat itu Departemen Pertambangan dan Energi, bertugas mengelola berbagai aktivitas yang berhubungan dengan eksploitasi minyak dan gas bumi di wilayah pesisir dan laut lepas. Yang kelima yaitu Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, bertugas bertanggung jawab dalam pengembangan sumber daya manusia di wilayah di bidang kelautan dan penelitian. Yang keenam yaitu TNI Angkatan Laut, bertugas pengamanan batas laut, pengumpulan data, dan memproduksi peta-peta wilayah laut. Yang ketujuh yaitu Departemen Perdagangan dan Perindustrian, pengaturan berbagai kegiatan pengembangan industri di wilayah pesisir dan lautan, termasuk dalam hal penanganan limbah industri. Yang kedelapan yaitu Departemen Permukiman dan Penyiapan Pasca Sarjana dalam pengembangan wilayah, mengelola segenap kegiatan di bidang rekayasa pantai, serta pembangunan infrastruktur pencegah erosi pantai dan lain-lain. Yang kesembilan yaitu Departemen Pariwisata, mengelola dan mengembangkan kegiatan pariwisata pesisir dan laut. Yang ke-10 yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan, melaksanakan perencanaan dan program daerah di bidang kelautan dan perikanan, serta melakukan tugas perbantuan dari kelautan dan perikanan. Yang ke-11 yaitu Menteri Negara
koperasi dan pengusaha mengembangkan usaha koperasian di Indonesia, khususnya koperasi perikanan di desa-desa pantai. Nah, itulah tadi sedikit penjelasan tentang masalah tujuan dan kelembagaan pengelolaan wilayah pesisir dan laut. Lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.